Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi mengenai tentang kemagnetan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada pengertian magnet. Yang kedua ada membedakan ferromagnet, paramagnet, diamagnet. Yang ketiga ada contoh ferromagnet, paramagnet, dan diamagnet. Yang keempat ada teori kemagnetan bumi. Oke, langsung saja yang pertama ke pengertian magnet. Nah, magnet ini adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Nah, setiap magnet ini mempunyai sifat kemagnetan. Kalau menurut pengertian ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet ini diartikan sebagai setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Nah, kata magnet sendiri ini berasal dari kata Yunani, yaitu magnetis litos. Kata itu memiliki arti batu magnesian. Nah, magnesian atau magnesia adalah sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang ini kota ini berubah namanya menjadi Manisia yang terletak di wilayah Turki. Oke, selanjutnya ialah sifat-sifat magnet. Magnet ini bisa menarik benda tertentu. Nah, seperti kita yang tahu, magnet ini bisa menempel di logam besi. Namun, jika kita coba mengarahkannya pada benda berbahan lain, belum tentu magnet ini bisa menempel. Nah, benda yang bisa ditarik oleh magnet itu disebut benda magnetik. Nah, contoh benda magnetik ini salah satunya ialah besi, baja, nikel, dan kobalt. Nah, yang selanjutnya ialah magnet punya dua kutub. Sama seperti bumi, ternyata magnet ini juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Nah, kedua kutub itu biasa dinamakan kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub magnet ini biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. Oke, yang selanjutnya ada kutub yang berbeda saling menarik, kutub yang sama saling menolak. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, magnet mempunyai dua kutub yang berbeda. Jika keduanya magnet dan coba didekatkan, maka otomatis magnet kutub yang berlawanan akan saling menarik. Sebaliknya, jika kutub itu bersamaan, maka akan saling bertolak keduanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ialah membedakan ferromagnet, paramagnet, dan diamagnet. Untuk diamagnet ialah bahan yang sedikit menolak garis gaya magnetik, misalkan natrium, perak, bismut, raksa, dan juga intan. Nah, ketika tidak adanya pengaruh dari medan magnet luar, momen magnetik ini akibat gerak orbital dan juga spin elektron yang saling meniadakan di saat ada pengaruh magnet luar, sehingga akan timbul medan magnet di dalam tapi masih kecil. Selanjutnya ialah ada paramagnet. Paramagnet ini ialah bahan yang sedikit menarik garis gaya magnetik, misalkan aluminium, magnesium, titanium, platina, dan juga tungsten. Jika tidak terjadi pengaruh medan magnetik luar, bahan ini tidak memperlihatkan efek dari magnetik dikarenakan momen magnetik total yang diakibatkan gerak orbital dan juga elektron relatif kecil. Tapi jika diberikan pengaruh dari medan magnet luar, sehingga akan timbul momen yang cenderung mensejajarkan medan magnet dalam dengan medan magnet luar. Oke, yang selanjutnya ada ferromagnetik. Ferromagnetik ialah bahan yang sangat kuat yang menarik gaya magnetik seperti besi, nikel, gadolinium, dan juga kobalt. Jika kemudian digunakan magnetik tersebut, walaupun medan luar dihilangkan, tetapi sifat kemagnetan bahan tetap masih ada. Nah, sifat kemagnetan bahan ferromagnetik bisa hilang
jika dipukul-pukul maupun dipanaskan. Selanjutnya ada contoh ferromagnetik, paramagnet, dan diamagnet. Yang pertama ada ferromagnetik. Ferromagnetik ini ialah merupakan benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contoh benda yang bersifat ferromagnetik ialah ada besi dan juga baja. Terus selanjutnya ada contoh paramagnetik. Paramagnetik itu merupakan sifat benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya ada platina dan aluminium. Oke, yang terakhir ada diamagnet. Nah, benda dengan sifat diamagnet ini sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh benda diamagnetik ini adalah ada seng dan ada bismut. Oke, yang selanjutnya ada teori kemagnetan bumi. Nah, teori ini pertama kali dicetuskan oleh William Gilbert pada tahun 1600. Nah, dalam bukunya ini di magnet, pada teorinya dijelaskan kalau bumi memiliki medan magnet dan bersifat magnetik karena inti bumi dipenuhi dengan lodestone atau batuan yang mengandung magnetik. Kutub magnet dengan kutub bumi ternyata berlawanan. Nah, kutub utara magnet merupakan kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet merupakan kutub utara bumi. Karena bentuk bumi bulat, sumbu bumi dapat dianggap sebagai magnet batang yang besar. Nah, pada eksperimennya dia menyadari kalau magnet bumi itu kehilangan kemampuan magnetiknya ketika terkena suhu yang tinggi. Selain itu, karena kekuatan magnetik sering menghasilkan gerakan melingkar, maka dia mulai menghubungkan fenomena magnet tersebut dengan rotasi bumi. Kutub utara bumi ini berada di sekitar kutub selatan bumi, dan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Nah, sudut deklinasi ini adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara jarum kompas dengan arah utara magnet atau selatan geografis. Nah, sudut deklinasi akan bernilai positif jika kutub utara kompas menyimpang ke timur. Nah, dan bernilai negatif jika kutub utara itu menyimpang ke barat. Misalnya, suatu objek yang berada di atas kutub utara itu memiliki sudut deklinasi lebih 90 derajat, sedangkan jika objek berada di atas kutub selatan, maka sudut deklinasinya kurang dari 90 derajat, seperti itu. Selain adanya ketidaktepatan penunjuk arah kutub utara dan kutub selatan, magnet bumi ternyata medan magnet bumi ini juga membentuk sudut dengan horizontal bumi atau disebut dengan inklinasi. Nah, sudut inklinasi ini adalah sudut yang dibentuk antara ujung jarum kompas dengan arah horizontal permukaan bumi. Sudut inklinasi ini bernilai positif jika kutub utara jarum kompas berada di sebelah atas garis mendatar, dan bernilai negatif jika kutub utara jarum kompas berada di bawah garis mendatar. Misalnya, suatu objek itu berada di kutub utara memiliki sudut deklinasi min 90 derajat, sedangkan jika objek berada di kutub selatan, maka sudut deklinasinya plus 90 derajat. Baiklah, barusan materi tentang kemagnetan. Inilah yang bisa saya paparkan mengenai materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.